Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Episode kali ini kita ada pendatang baru. Ada saya dan juga Pak Nanto, ada pendatang baru ini. Namanya Mas Fahmi. Nah, kalau kita itu podcast soal PSIM Jogja, sekarang narasumbernya Mas Fahmi. Kalau soal PSS Sleman itu Mas Kopong. Saya kenalin dikit ya, Fahmi ini sebelumnya dia wartawan pendidikan. Nah, maka contekannya kayak buku ini. Iya. Biasanya kampus. Nah, dia ini punya passion lah sama sepak bola. Sekarang dia tugasin ke PSIM. Asal Magetan, jadi dia fans kelasnya Persemas. Spesifik banget ya. Kayaknya nggak perlu deh. Magetan Persema ke Fahmi. Persemak. Iya namanya Persemak. Ya, Mi. Persema. Persemak. Paling G Persemak gitu. Ya, oke. Nanti kita akan bicara soal PSIM Jogja walaupun masih baru, tapi Mas Fahmi sudah punya banyak informasi soal PSIM Jogja yang lama kita nggak omongin nih. Ntar akan diupdate oleh Mas Fahmi. Nah, pada episode kali ini juga akan ada banyak segmennya kita. Yang pertama itu terkait yang masih hangat ini. Ada berita soal ini yang kita jadikan headline-nya di Radar Jogja. Soal home base dari PSIM Jogja. Kemarin Sultan sempat nyindir pola pikirnya cepat. Ini pasti mengarah ke Pemkab Sleman. Dan Harda juga kemarin sempat langsung membalas. Bahwa intinya Pemkab Sleman minta jaminan dokumen dari manajemen PSIM. Karena setelah ketemuan pertama itu baru ketemu hari Kamis kemarin. Setelah disindir itu baru ketemu mereka. Nah, bagaimana komitmen dari manajemen PSIM Jogja terhadap ini kita tanyakan nih Mas Fahmi. Oke, Mi, manajemen PSIM Jogja, Mi. Kalau dari pihak manajemen, Ya. baik itu Liana Tasno selaku manajernya dan maksudnya direktur, Ya, itu belum ada statement resmi memang kepada media. Tapi kemarin itu Pak Wendy Umar Ya, selaku Panpel PSIM mengkonfirmasi bahwa sebenarnya memang dari PSIM terus mengupayakan proses untuk bisa menggunakan Maguwoharjo International Stadium sebagai home base. Dari mulai proses awal dari statementnya Arsa Dalam itu ya, berarti kalau ngomongin konteks awal tuh itu sudah berproses dari sana, sudah melakukan koordinasi juga dengan Pemkab Sleman, dengan Bupati Harda juga. Semua dokumen, semua persiapan sudah dilakukan sesuai arahan. Termasuk juga mendatangi warga sekitar stadion. ya. Jadi sudah sowan ke sana dari pihak manajemen PSIM dan responnya juga positif. Di samping itu sudah ada komitmen penandatanganan bahwa akan menjaga keamanan baik itu penonton, fasilitas stadion dan secara umum itu ditandatangani oleh Presiden Beraja Musti, Presiden The Maiden, Panpel PSIM dan termasuk dari manajemen. Jadi sebenarnya kalau dari internal PSIM-nya sendiri, semua proses atau aturan yang perlu dilakukan atau disiapkan itu sudah dilakukan. Sekarang prosesnya sudah dalam tahap asesmen. Asesmen awal itu rencananya dilakukan tanggal 21 Juli kemarin. Tapi karena ada administrasi yang belum terselesaikan, akhirnya asesmen dijadwalkan ulang. Kalau dari ILIK selaku penyelenggara kompetisinya, deadline asesmen itu paling lambat 31 Juli. Ntar lagi berarti ya. 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 Kalau kalendernya mungkin sekitar 4-5 hari lagi lah ya. Ya. Ada PSIM sendiri saat ini sedang mengupayakan untuk asesmen itu di Maguwoharjo. Oke. Update-nya mungkin kalau dari aku gitu dulu sih kalau mau. Oke, Pak Nanto, cukup panas ini. Sri Sultan sampai ngomong seperti ini. Apa perlu Pak sampai seperti ini gitu? Disentil. Ya sebenarnya Masuk Dalam itu kan sudah jelas ya, secara clear dari awal bahwa dawuhnya Ngarso Jalem itu kan di Maguwoharjo. Ya betul. Nah, tinggal ini manajemen sudah bergerak gitu kan. Tapi kan masih ada kekhawatiran ini ya Ya betul. dari pihak Pemkab ya utama, karena mungkin bayangan masa lalu. Ya ada secara masa lalu yang Ya, tapi sebenarnya kan begini, memang menjadi pemangku wilayah. Pemangku wilayah itu kan mulai ibaratnya kayak kepala daerah. Ya. Itu kan memang tidak mudah, tidak ringan ya. Jadi baik itu dari tingkat yang level terkecil itu, pemangku wilayah itu kan RT, RW, kalau ada ya misalnya lurah, camat, atau kalau di sini Kamanewo ya. Itu apa namanya? Kanewu. Panewu ya.
terus kemudian naik ke bupati, terus kemudian di situ kan ada stakeholder Kopimda ini loh ya, baik dari pengamanan dari polisi ataupun dari unsur-unsur yang lain ya, termasuk dari masyarakat itu juga. Nah sekarang jadi sebenarnya pihak Pemkab ini seharusnya juga ikut mengkondisikan itu, ya, bagaimana agar antara dua kubu supporter ini ya itu bisa tetap menjaga bahwa Mataram is love gitu kan. Sebelum lebih jauh saya mau menambahkan sedikit dari statementnya Pak Wendy selaku Panpel itu kan sebenarnya yang mengajukan untuk bisa menggunakan Maguwarjo sebagai home base salah satunya ada PSBS Biak. Betul. Jadi kalaupun nanti misalnya disetujui, jadi kan yang menggunakan Maguwarjo ada 3 tim, PSS sendiri, PSBS Biak dan PSIM. Pak Wendy selaku Panpel menyadari bahwa ini nanti kondisi lapangan kualitasnya mungkin akan sangat, kalau beliau nyebutnya lelah atau Capek ya, betul. Tapi dalam prosesnya pun misalnya nanti PSIM dan PSS jadwal mainnya bentrok, itu yang diutamakan tetap PSS dulu selaku memang tuan rumah aslinya. Itu sih, nambahin itu aja. Ya jadi yang menarik kan karena Intikannya sebenarnya sudah baik, sudah ada dari PSM-nya ya, sudah jalan gitu kan, tinggal pihak Pemkab selaku pemilik wilayah ya yang bertanggung jawab situ. Tentunya kepala daerah juga kan nggak mau kan misalnya nanti terjadi apa-apa kemudian yang tanggung jawab itu siapa ya, pasti kan larinya tetap ke bupati gitu. Tapi ya memang tugas dari pemerintah daerah itu memang berat sih ya kan. Nah, kita mengambil peran itu pasti juga harus tahu tanggung jawabnya, pekerjaannya seperti apa. Ini saya bukan mendiskreditkan dari Pemkab Sleman ya, tapi ini memang sudah kewajibannya juga gitu. Bagaimana sih agar memuluskan lah dauhnya Ngarso Dalem ini seperti apa. Kalau ini nggak sekedar loh sebenarnya, dauhnya Ngarso Dalem itu nggak sekedar perintah gitu kan. Maksudnya kan dari Panpel nyebutnya titah ya. Jadi ini kan maksudnya apa? Sudahlah, Jogja itu satu gitu. Iya toh. Itu jelas sekali loh. Terus tersurat di situ bahwa apapun yang ada di Jogja ya milik warga Jogja, bukan milik dari masing-masing kabupaten. Tapi ya kita harus menjaga semuanya itu. Supaya itu jelas itu kan. Apalagi Ngarso Dalem ini kan juga sosok yang bukan sosok baru dalam sepak bola. Ya, beliau ini dari ayahnya, dari mungkin banyak kerabatnya itu yang masuk sebagai pencinta sepak bola juga, terutama dari Indonesia. Ya, betul kan. Mau nambahin lagi, update lagi, saya sorry agak lupa dikit. Waktu kemarin saya konfirmasi soal kemungkinan penonton dalam hal ini berarti Brajamusti dan Maiden ketika misalnya nanti berkandang di Maguwarjo itu seperti apa. Dari Panpel sendiri mengaku belum ada pembicaraan spesifik terkait boleh atau tidaknya. Apakah misalnya ternyata tidak diperbolehkan sama sekali, apakah terbatas, apakah boleh penuh, belum sampai ke sana karena fokusnya saat ini masih perizinannya dulu. Jadi bertahap izinnya sudah diberikan, baru nanti pembahasannya soal penonton. Tapi yang menarik ini bisa potong nih. Tadi ada kiriman dari wartawan Sleman tuh. Hardo sudah bertemu nih mereka. Ada pertemuan antara PSI manajemen dan Harda ya. Hari ini berarti pertemuan. Kemarin. Sore itu. Langsung ketemu di kantor. Ada syarat yang belum dipenuhi oleh manajemen PSIM. Katanya ketinggalan. Nah, itu adalah surat pernyataan dari supporter Sleman. PCS dan Slemania. Yang nggak tahu ini. Soalnya nyebutnya dia supporter Sleman. Mungkin ya PCS dan Slemania mungkin ya. Konteksnya ke situ ya. Seperti itu mungkin. Nah, itu apakah sudah siap dengan itu hal itu? Ada. Kalau dari Panpel itu kan sebenarnya komitmen menjaga keamanan ketertiban itu dari internal mereka sudah semua kan. Dari Panpel, manajemen, 2 supporter PSIM juga sudah menandatangani itu diwakili presidennya masing-masing. Nah, apakah itu harus jadi satu berkas dengan penandatanganan komitmen dari supporter Sleman? Ini aku kurang tahu juga sih, Mas. Iya, karena itu yang diminta. Tapi itu kelihatannya agak sulit, Pak. Iya, karena izin dari supporter PSS itu. Nah, mixnya seperti itu saya baca. Kalau dulu mungkin ada Slemania. Ya. Tapi sekarang BCS.
mereka sudah kelihatannya memposisikan diri bahwa mereka itu tidak ada apa namanya, tidak ada struktur yang jelas kan. Ya kalau BCS kan Ya, leader ya, leader. ya mereka jadi, dan Oh iya betul juga ya. beberapa pentolan dari BCS sendiri pun juga nggak mau kalau misalnya ya mereka menunjukkan diri bahwa saya lah apa namanya pimpinan dari BCS. Kelihatannya mereka itu ya itu karakter Kurvasut ya seperti itu. Ultras itu seperti itu. Jadi memang mereka kan lahir karena apa ya? Karena ya kecintaan mereka saja terhadap klubnya ini gitu kan. Tapi kalau saya kira ya, saya pikir, saya prediksi gitu kan. BCS ini kan sudah sangat dewasa sekali gitu. Sudah sangat dewasa sekali. Dalam artian begini, mungkin secara formal itu nanti akan sulit ya untuk mendapatkan surat itu. Tapi secara informal, karena teman-teman di BCS ini juga mereka nggak mau begitu formalitas kelihatannya gitu. Karakternya kan seperti itu, Pak. Ya kan? Kita aja mencoba untuk berapa kali kita menugaskan wartawan untuk misalnya interview. Iya tuh, agak susah ya. Itu memang mereka itu memang apa ya namanya ya tidak berkenan kayak misalnya ada sosok yang dijadikan Oh iya Pak. akan muncul dalam apa namanya sebuah forum resmi apa formal itu, saya kemungkinan besar itu mereka nggak berkenan gitu kan. Karena dari beberapa ya ini mungkin saya salah ya, mungkin saya salah, cuma dari beberapa pengalaman teman-teman wartawan waktu mencoba untuk menginterview apa namanya pimpinan dari kelompok supporter ini juga agak sulitan juga karena mereka memang agak menjaga bahwasanya mereka itu memang gerakannya gerakan murni supporter gitu. Nah ini mungkin apa yang salah atau apa ya mohon maaf gitu kan kalau misalnya saya ada yang saya ungkapkan salah gitu. Tapi kenyataannya memang begitu. Beberapa kali kita kan nugasi ya Pak ya. Ya. Juga ini teman-teman di lapangan juga mereka tahu bahwasanya ya mungkin Elang tahu ini Elang karena Elang ini juga anggota BCS juga kan. Iya. Berarti BCS garis keras juga Elang ini gitu. Elang udah di sini ada Wahyu juga di kantor ini juga banyak anggota BCS gitu kan. Dan kita respect dengan mereka gitu kan. Nah, itu yang mungkin agak sedikit mungkin ya secara informal lah maksudnya. Nanti tidak harus formal seperti birokrasi yang apa namanya yang dimaui oleh Pemkab ini loh. Nah ini kan kalau ya tinggal sekarang kan sebenarnya masing-masing pihak ini bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Jadi jangan ada nanti misalnya oke lah semua udah tanda tangan semua ini, udah ada surat semuanya. Ternyata dilalah ada kejadian gitu kan. Nah ini kan nanti paling saling tunjuk gini kan. Tapi kemarin gitu kan. Kalau dari yang sempat saya baca, salah satu antisipasinya kan dari Pemkab Sleman mengajak Panpel termasuk manajemen juga untuk memonitor dan melihat secara langsung physically apa-apa saja yang ada di Stadion Maguwarjo. Jadi untuk mengecek before afternya misalnya hari jadi digunakan. Sebenarnya kan secara regulasi itikat itu sudah cukup seharusnya. Sudah cukup gitu. Karena toh maksudnya kalau dari komitmennya manajemen Panpel PSM sendiri, mereka cukup ini sih Pak, ya cukup komitmen dan concern untuk bisa memang berkandang di Jogja atau DIY. Makanya semua prosesnya juga dilakukan, diikuti. Ya memang sangat kayak pelik ya. Kayak memang sangat disayangkan ya Pak. Jogja sebagai salah satu kota sepak bola mungkin ya. Di mana-mana tim TC di sini tiba-tiba kok PSIM yang Lokal berbasis Liga 1 nggak main di Yogyakarta kan lucu ya Pak. Tapi ya inilah, tapi apapun ini kan sudah jauhnya atau tidaknya Ngarso Dalem ya. Dan Ngarso Dalem itu kan sosok yang sangat dihormati di Jogja gitu kan. Saya pikir supporter itu juga sangat menghormati Ngarso Dalem, baik dari Brajamus di Medan ataupun dari PCS pasti juga akan melihat sosoknya Ngarso Dalem ini gitu kan. Dan saya pikir BCS itu juga supporter yang sudah sangat dewasa, sudah sangat dewasa. Terbukti mereka kemana-mana itu aman, nggak ada masalah kok gitu kan. Dan mereka sadar bahwasanya kedinaannya mereka terhadap timnya ini kan sesuatu yang
di atas segala-galanya, bukan apa namanya mereka hanya mengandalkan bahwa mereka mencintai mendukung PSS untuk mencari nama untuk pribadi, enggak. Ini benar-benar murni karena kecintaan mereka. Dan saya pikir mereka juga tidak akan berbuat yang merugikan kalau misalnya nanti PSIM berkandang di situ. Dan sebenarnya kan loyalitas dari anggota PJS ini sangat tinggi. Meskipun timnya dimanapun itu juga mereka tetap dukung kok, gitu. Dan mereka dukungnya ini bukan dari asal omong aja, direalisasikan. Dan saya pikir tinggal nanti mungkin ya dari pihak Pemkab, kemudian dari pihak PSIM. Kalau nggak salah PSIM juga kemarin sudah ketemu kan dengan beberapa tokoh dari PCS ini juga kan. Tapi mereka kan pasti juga akan kesulitan kalau ingin mendapatkan tanda tangan itu, karena mereka juga beda dengan Braja Musti yang memang ada organisasi yang ya inilah yang agak sedikit unik lah. Istilah kepentolan ya. Sepuh ya. Iya. Diri mungkin. Maka Braja Musti kan memang legit ada presidennya juga. Ya mereka terstruktur lah. Maidan juga ada. PP-nya Iya, betul. Yang kayak Pak Sopati, Iya. kan seperti itu. Sekarang sendiri di Solo ini juga kelompok-kelompok supporter lama ini juga sudah nggak dominan lagi karena sudah muncul teman-teman rekan-rekan supporter yang mengatasnamakan kelompok lain gitu kan, dan tapi mereka tetap mendukung tim itu sama gitu kan. Itu Pak. Ya kita doakan ya semoga urusan stadion selesai dan Amin. PSIM Jogja bisa bermarkas di Yogyakarta tentunya. Di dari mana aja, baik Maguwo maupun SSA. Nah setelah dari ini kita akan bahas yang dekat ini, PSIM akan lawan Bali ya. Ini kayaknya saudara sih mereka, ini saudara ini. Ini tuh rilis kapan? Maksudnya ya langsung rilis nanti malam. Hari ini sore ini langsung. Berarti maksudnya kan kalau per hari rilis hari ini berarti kan tayangnya juga hari ini dan matchnya besok. Iya, Tanggal 26. Iya. Nah, saya udah Mami, gimana persiapannya PSIM? Ini. Kemarin wawancara dan ketemu sama asisten pelatih Coach Irwan Hendarwanto mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi persiapan sudah cukup baik itu dari fisik, teknik atau taktik. Ya. Sudah cukup oke. Seluruh pemain dibawa ke Bali berangkat hari ini tanggal 25. Ada beberapa pemain yang cedera tapi ringan dan ada Fahreza sama Andi Irfan kalau nggak salah yang disebut dua nama itu. Tapi sudah proses penyembuhan, recovery dan sudah mulai berlatih bersama tim juga. Ya. Waktu saya tanya soal target atau ekspektasinya, sebenarnya kalau dari tim kepelatihan tidak spesifik mengejar kemenangan atau tidak berfokus ke situ, tapi lebih mengedepankan chemistry antar pemain, karena kan memang banyak rombongan atau pemain-pemain baru ya, baik lokal maupun asing. Di samping itu juga pelatih kepalanya baru, jadi proses adaptasinya masih dilakukan, chemistry-nya juga masih dikuatkan, lebih kayak itu sih. Dan yang jadi berbeda dibanding uji coba sebelumnya kan sudah ada sekitar 4 kali uji coba ya PSIM, tapi kan sifatnya tertutup. Sementara yang di Bali besok ini kan terbuka, dihadiri penonton. Ini jadi evaluasi tambahan juga nanti. Ini di stadion Pak. Iya, Iwayan Dipta. Di Iwayan Dipta juga. Kalau disiarkan Belum tahu, Pak. Eksklusif mungkin. Nggak tahu ya Mas. Kayaknya Moga-moga disiarkan ya. saya sih maksudnya udah sempet nyari info live di mana, memang belum ada sih. Tapi intinya bahwa dihadiri penonton iya, karena memang jual tiket juga. Coach Irwan sendiri menilai bahwa ini jadi momentum baik buat tim, karena kan nanti pressure dari penonton terhadap para pemain itu juga akan beda, gimana mereka menerapkan taktik dan arahan dari pelatih. Jadi ini akan jadi evaluasi penting nanti kembali ke Jogja, karena nanti juga PSIM akan menggelar uji tanding sekali lagi. Mau dibahas nanti atau mau dibahas yang lawan Bali dulu nih? Bali dulu, satu-satu. Bali dulu. Oke, Pak Nanto, 2 pelatih asal Belanda, Johnny Jensen dan JP. Gimana Pak? Dua pelatih ini akan bertemu di laga uji coba. Ya kemarin Bali itu udah beberapa kali uji coba. Ya. Terakhir itu lawan Deltras kalau nggak salah. Skornya dirahasiakan. Karena itu memang tertutup ya. Iya. Tapi dari
dari gaya bermainnya Bali itu sudah sangat berbeda. Dominasi pemain-pemain baru, terutama pemain-pemain asing ini sudah kelihatan gitu kan. Dan gayanya sudah mendekati gaya yang dimau Johnny Jensen lah. Tapi kan tidak 100% akan menjadi seperti patch volley yang di Eredivisie gitu kan. Cuma memang versi kecilnya lah. Ya memang persiapan Bali ini memang agak sedikit kenceng kan. Iya. Dan menghadapi Bali ya saya pikir besok kesempatan yang bagus di PSIM kan. Karena inilah pertama kali PSIM main di hadapan penonton ya kan, dan kemudian saya pikir nanti pertandingan ini akan dikemas seperti pertandingan resmi kan. Iya. Jadi nanti ini benar-benar akan menjadi uji nyali gitu kan. Uji kekuatan timnya dari Hastel ini seperti sampai di mana menghadapi Bali yang persiapannya jauh lebih matang gitu kan. Memang sama-sama pelatih baru dan banyak pemain baru yang masuk. Cuma mayoritas pemain lokal di Bali itu yang dimiliki Bali United ini masih bertahan. Nah, sementara dari PSM ini kan baru benar ini benar-benar tim baru lah. Bentuk dari nol. Bentuk dari nol gitu kan. Dan kerangka timnya ini benar-benar memang lagi dibangun, lagi dicari oleh Van Hastel ini. Ya, tapi menarik dan kita bisa saya juga pengen melihat, penasaran juga gitu kan. Saya ini Bang, sempat update dari transfer market itu total per hari kita syuting ini ya. Total pemain PSIM itu jumlahnya sekarang 31 dengan rata-rata usia 26 tahun, 4 bulan. Skuad muda ya bisa dibilang sebenarnya. Ya itu termasuk skuad muda gitu kan. Cuma beberapa pemain intinya ini memang sudah agak sedikit berumur gitu kan. Ini tuh 33 kalau nggak salah. 33. Tapi kan ya kualitasnya masih oke lah gitu kan. Terus Derek Corvu itu saya pikir masih muda ya. Nah, terus pemain-pemain yang lain, Andi Setio itu juga agak senior gitu kan. Tapi itu di pos beberapa pos yang memang dibutuhkan itu kan. Ya yang lainnya ini ya kalau 26 tahun ini ya termasuk muda gitu. Termasuk sangat muda. Berarti kan kalau ada yang umur 33 berarti ada yang umur 19, 18 di situ kan. Nah, gambarannya kan bodohnya gitu tau. Berarti ada yang muda sekali, ada yang cukup senior gitu. Nah, mungkin itu. Ya. Kalau Pak Anus melihat gambaran antara skuad PSIM Jogja dan Bali mungkin mana yang lebih wah mungkin Pak? Ya tentu Bali ya. Bali itu asingnya banyak kan Belanda ya? Iya banyak Belanda. Dan Bali itu, mohon maaf ya jadi staf pelatihnya itu enggak cuma Johnny Jensen aja didatangkan dari Patch Volley. Mereka bawa gerbongnya. Johnny Jensen bawa gerbongnya dari Patch Volley. Ya, baik asisten pelatih teknik, kemudian asisten pelatih fisik. Kalau nggak salah ada 3 orang yang dibawa oleh Johnny Jensen itu ke Bali United. Dan mereka itu satu tim pelatihan gitu kan. Sementara dari Van Hastel ini kalau nggak sendirian dia datang ke sini. Nah, dibantu oleh Erwan yang sudah lama di situ kan. Terus kemudian beberapa pelatih lainnya kan saya nggak tahu staf pelatih lokal PSIM nih. Lokal semua ya Lokal semua. Berarti kan cuma Hastel aja yang ada di Jogja. Ya dalam arti dia nggak bawa gerbongnya di pelatihan yang lama nggak. Gitu. Nah ini dari situ aja sudah kelihatan Pak. Johnny Jensen itu dibantu dengan timnya ini karena pasti akan berbeda dengan Van Hastel yang bekerja sendirian. Ya saya tidak mengecilkan peran dari asisten pelatih yang berasal dari lokal PSIM. Cuma kan Hastel ini pasti akan beradaptasi cukup lama, baik dengan dengan tim pelatihnya atau dengan pemain-pemainnya. Tapi kalau dari informasi yang saya dapat, Hastel ini membawa tradisi baru di PSIM. Jadi tradisi barunya itu sebelum berlatih, tim pelatih ini berkumpul dulu, meeting dulu gitu kan. Apa sih yang nanti akan besok atau nanti akan dilakukan di lapangan gitu kan. Latihan apa yang akan diperagakan di lapangan itu. Jadi tim ini sudah dikasih tahu dulu gitu kan, sehingga Hastel juga menerima masukan-masukan dari asisten-asistennya. Jadi ini memang sesuatu tradisi yang cukup bagus. Nah kalau di Bali United otomatis Johnny Jensen kan dia sudah mengenal asistennya kan, tinggal dan mereka sudah tahu masing-masing tugasnya dan
kemarin pasca sebelum pertandingan lawan Deltras waktu itu beberapa kali Johnny Jensen itu menginstruksikan asisten-asistennya tidak hanya untuk berlatih secara umum ya, secara tim gitu kan, tapi masing-masing blok mereka latih. Jadi saat set piece bagaimana itu dilatih. Set piece ini ada banyak Pak. Set piece mulai tendangan penjuru itu juga mereka latih. Dan kemudian ada set piece dari tendangan bebas. Terus kemudian ada lagi kombinasi di lini tengah seperti apa. Kemudian set piece apa namanya, latihan build up dari kiper. Itu diulang-ulang terus dilakukan oleh asisten. Dan ini masing-masing asisten ini punya peran berbeda-beda ya. Jadi ada asisten yang khusus set piece, ada asisten yang khusus gelandang, pemain gelandang, pemain tengah, ada yang asisten yang khusus untuk build up dari belakang atau fokus pada pertahanan. Nah, ini memang sudah komplit ini timnya ini kan. Berbanding terbalik dengan tim PSM gitu kan. Jadi memang besok pertandingan, meskipun pertandingan persahabatan dalam tanda kutip, ini agak sedikit berat bagi PSM gitu kan. Cuma kan dari game tertutup kemarin persahabatan tertutup yang dilakukan beberapa kali oleh PSM di Jogja ini juga sudah kelihatan kerangkanya kan. Cuma memang dari dua pertandingan kan ada 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Iya. Yang pertama sekali lawan Persik, Madura, Persik yang Persis Persik, Madura, Persis. sama Timurda Bantul Ya, saat itu. yang dari 3 tim ini kita lihat ya. 3-1 ya. Ya, waktu pertama main lawan Persik Kediri, memang kalah. Iya. Tapi kalahnya kan cuma 1-0 atau berapa? 2-0 ya. Terus kemudian lawan Madura ternyata menang gitu kan. Menang 2-0, golnya semuanya oleh Rafinya. Dan yang terakhir lawan Persis. Persis kalah Iya, 1. 1. Nah, dari situ yang saya amati itu, yang pertama Van Gastel ini memang tidak melihat hasilnya, tapi melihat bagaimana pada pertandingan lawan Persik. Di situ ada beberapa pemain yang belum tampil. Iya, Aza Valente juga belum tampil kan waktu itu. Dia ingin melihat sejauh mana sih pemain-pemain ini, kualitas pemainnya lah. Dia pengen lihat itu. Yang kedua, mulai ini pemainnya mulai komplit. Iya. Kan dia bisa dia membagi dalam dua tim nih. Tim yang main di babak pertama, tim yang main di babak kedua. Nah, tim yang main di babak pertama menurut Van Gastel ini itu cukup bagus. Jadi permainan ini lebih ngontrol permainan lah, ini yang diharapkan dia. Cuma yang di babak kedua ini agak sedikit menurun. Nah, saat menghadapi Persis kebalikannya. Tim yang main di babak pertama justru tidak lebih baik dari Persis. Tapi di babak kedua tim ini bisa bereaksi setelah dilakukan pendekatan oleh Van Gastel. Bagaimana lo caranya bermain? Nah, ini mungkin nanti lawan Bali United. Disitulah Van Gastel ingin memaksimalkan semua pemainnya ini seperti apa gitu kan. Saya tuh sempat konfirmasi juga kemarin ke Coach Irwan, apakah sudah terbentuk atau sudah ada kerangka starting 11. Belum bisa dipastikan 100% karena masih ada bongkar pasang di beberapa posisi, tapi secara garis besar gambarannya sudah ada. Gambaran siapa yang akan starting 11 dan jadi pakem nanti ketika kompetisi sudah dimulai. Dan ya benar sih, maksudnya uji coba ini tanggal 26 lawan Bali, terus nanti ada satu uji coba lagi. Nggak tahu apakah Di Jogja? di Jogja, apakah akan ada lagi setelah itu. Ya ini jadi momentum untuk memantangkan skuad, utamanya starting 11 juga sih. Kalau soal pemain asingnya gimana? Sudah adaptasi sudah bagus atau Pemain masih asing proses? sudah bagus kan, dari saat ini kan ada 8 Iya. pemain asing, 7 diantaranya kan memang sudah berkarir di Liga Indonesia kecuali 1 Yang dari Argentina. Franco atau Ramos atau Mingo itu, Ramos Mingo, betul. Jadi sebenarnya kalau dari karakteristik mereka setidaknya sudah tahu kultur, habit dan segala macam yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia, itu memudahkan proses adaptasi. Tapi satu pemain baru ini pun, kata Coach Irwan, adaptasinya juga positif dan cepat. Jadi sebenarnya yang pemain baru ini yang baru. Back-nya tuh, Pak? back Ramos Minggu itu. Franco Ramos, betul. Iya, dari Argentina. Memang dia satu-satunya pemain asing yang baru bertarung di Liga Indonesia ini. Sementara 7 lainnya kan memang sudah pernah. Veteran lagi. Ya, betul.
aman sih kalau dari adaptasi, nggak ada permasalahan yang signifikan. Ada permasalahan itu soal komunikasi sih di awal, tapi seiring waktu komunikasinya sudah cukup baik dan berangsur membaik karena pemain PSIM-nya sendiri juga bisalah dasar-dasar berbahasa Inggris. Oh, kompetisi bahasa, ada perubahan bahasa. Betul. Karena Pan Gasol Gasol berbahasa pelatih bahasa Inggris. Lebih kayak itu sih, tapi kalau dari adaptasi taktikal, teknik segala macam dari pemaparannya Coach Ewan sih aman semua. Terkait dengan squad main, apakah akan ada penambahan pemain asing? Oke. Kan kuotanya 11. Iya, kuotanya 11. Kalau soal penambahan pemain asing itu nanti belum diputuskan, tapi masih memungkinkan karena kan saya sempat nyari-nyari tahu regulasinya dari Super League ini nanti maksimal bisa merekrut pemain itu kapan. Dan dari Coach Irwan kemarin bilang setelah 2 minggu setelah kick off tuh masih diperbolehkan. Jadi sebenarnya masih ada waktu 3 minggu hampir 4 bulan lah. Dan ini nanti evaluasinya juga setelah uji coba pertandingan ini, posisi atau sektor mana yang kira-kira masih perlu di backup atau ada penambahan pemain gitu. Dari Coach JP sendiri katanya dia sudah ada keinginan untuk menambah tapi belum mau membocorkan. Dan ya nanti mungkin nunggu kesepakatan juga dengan manajemen juga sih mau nambah atau gimana. Karena dari Razi sendiri memang bilang mungkin ada penambahan tapi tidak tahu berapa dan kapan diresmikannya gitu sih. Karena masih memungkinkan juga penambahan pemain sekalipun tim sudah di-launching. Iya. Oke. Pak Nanto, apakah akan melihat dua pelatih dari Belanda akan bermain gaya sama nih nantinya saat pertandingan nanti? Ya tentu dasar-dasarnya hampir sama ya. Ya. Cuma kan setiap pelatih meskipun dia berasal dari negara yang sama dan dia juga tumbuh berkembang dengan filosofi yang sama. Gitu. Tapi kan masing-masing pelatih ini kan punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri. Ya mungkin Posisi yang dimiliki juga beda ya. betul kayak Hustra dengan Rickering itu kan juga beda kayak mainnya gitu kan. Ya dasar-dasarnya sama sebenarnya. Tapi kan ada perbedaan yang cukup mendasar di situ kan. Terus yang berikutnya selain masalah itu juga akan disesuaikan dengan komposisi pemain juga, ya kan. Nah, bisa nggak si Hastel ini mencoba menerapkan gaya Belandanya itu dengan pemain-pemain yang sudah ada ini kan? Karena mayoritas pemain ini kan dipilih oleh manajemen, diambil oleh manajemen, bukan rekomendasi dari Hastel ya. Mungkin Hastel ini juga dia punya punya rekomendasi beberapa gitu kan. Cuma kan yang mayoritas kan memang pilihan dari manajemen itu. Karena dari akhir musim kemarin manajemen ini sudah melihat pemain-pemain mana yang menonjol di tim lain yang akan diambil gitu kan. Dari Corvée, kemudian Ratmasov, itu kan pemain-pemain menonjol yang di musim lalu main di Liga 2. Yang menjadi seteru dari PSIM itu saat mereka berlomba naik ke Liga 1 kan. Nah, ini yang sekarang diambil gitu. Makanya ini juga sih salah satu keinginannya JP atau Van Gastel kan membawa semua pemain ke Bali biar bisa ngelihat semua potensinya dan ada kemungkinan rotasi juga. Jadi ya betul sih karena mungkin dia belum cukup mengenal karakter skuadnya secara mendalam, makanya semua pemain minta dibawa dan nanti diuji coba di pertandingan itu. Berarti nanti tetap akan dimainkan semua Pak. Ya. Akan melihat tim latihan semua. Mungkin di babak pertama dia akan kerangka awal lah. Ini yang akan menurut pandangan awal dia gitu. Mulai konklusi awal dia bahwa tim ini menjadi bayangan kerangka utama. Kemungkinan itu. Iya, tapi setelah nanti menghadapi Bali kan di situ dinamikanya pasti berjalan sangat cepat itu. Sehingga kemudian dia akan memasukkan beberapa pemain baru untuk mencoba melihat performa mereka bisa nggak beradaptasi dengan gayanya Hastel ini. Dan saya pikir besok kita juga ingin melihat perkembangannya Bali United ini sampai sejauh mana gitu kan. Karena kan gembar-gembornya ini kan juga cukup kenceng juga gitu. Dan dengan kualitas pelatih, kualitas pemain yang masuk gitu kan. Ya kita pengen tahu juga ya ini menarik lah. Dan ini Liga BRI Super League ini semakin
membuat kita penasaran Iya. dengan bukan hanya dengan PSIM aja tapi dengan tim-tim lain gitu. Iya, iya. Kita kan pengen tahu gitu kan. Apalagi ada pemain yang main Tisman Gopel. Nah, itu angkanya 12 miliar dan pemain termahal di Bali. Nah, ya. Desmond Gopel itu pemain sayap. Iya, ingat Kalau ya. sayap. Iya, dan itu kemarin dalam pertandingan terakhir lawan Deltras itu dominasinya besar sekali, Pak. Mendominasi itu di sayap, kalau dia dimainkan di sayap kanan, kaki terkuatnya di kanan. Tapi sprintnya ini juga bagus, sprintnya juga bagus. Kalau nggak salah dia mainnya kayak Van der Meijden atau siapa ya dulu juga main di Bali juga, main Belanda juga gitu kan. Karakternya ini winger murni ini. Winger murni kalau nggak salah. Dan ada strikernya yang kemarin masih dipertahankan dan juga ada gelandang bertahannya juga cukup bagus di situ. Bahkan pemain Australia kemarin yang jadi gelandang bertahan itu masuk di babak kedua. Nah, iya, jadi besok menarik ini untuk kita lihat seperti apa gayanya itu. Ini ya, Legion asing PSM nggak ada yang dari Belanda ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Saya baru nggak juga. Nanti mungkin musim depan. Kalau ada penambahan mungkin dari Lu Belanda. tadi kalau penambahan nih, Nah, ini kan kemungkinan ada penambahan pemain asing. iya. Yang dimaui Van Hassel ini posisi apa nih kelihatannya? Kalau dari komposisi yang saya sempat baca di transfer market, kiper tuh udah 4. Berarti kecil kemungkinan tuh. Kecil kemungkinan. Back dan Full. back sebenarnya secara komposisi juga sudah ini sih. Udah komplit. Iya, sudah komplit. Dia mungkin tengah depan sih. Gelandang bertahan. Iya. Di gelandang dan Striker mungkin. iya. Karena nggak ada striker murni di sini nih. Ada sih Halcita. Ya, sorry Halcita. Mungkin gelandang. Iya, mungkin. Gelandang bertahannya yang belum ada. Iya. Kan Ramatsov ini kan dipasang untuk naik jadi gelandang bertahan. Mungkin gelandang bertahannya ini belum ada. Iya, tengah depan. Kalau gelandang serangan jelas. Iya, si Valente. Karena dan soal kerangka ini ada nggak gambaran siapa? Misalnya antara Devi Kovre terus Belum sih, soalnya apa Rapinda dan apa Helzita Pak ya? iya, Halcita. Helzita itu gimana? Itu komposisinya gimana gambaran? Nggak jelas, belum dijelasin. belum karena latihannya tuh masih holistik dalam arti semua aspek diuji dari fisik, teknik, taktik. Jadi belum ada pemecahan skuad gitu loh, Mas. Kayak tim kecil yang ini kemudian nih. Wah, Tim utama sama tim keduanya itu belum ada ya. belum. Kemarin saya sempat lihat latihannya pas di Mandala Krida. Berarti kamu bisa lihat latihan nih, Pak? Nih. Iya, lihat tapi nggak bisa wawancara. Oh, lihat bisa gitu. Iya, bisa. Sampai selesai? Hampir 1 jam saya ngeliatin. Oh, berarti lama ya. Lama, Pak. Mereka latihan tuh hampir 2 jam kayaknya Di mana Mandala? di Mandala. Apa yang banyak dilatih? Banyak ke taktikal sih kalau yang aku lihat kemarin. Tapi masih secara umum ya. Tadi belum yang sampai ada latihan tersendiri kepada misalnya 11 pertama atau gitu belum. Masih dalam tim besar gitu. Terus dibagi jadi kayak ada game A, ada game B, terus nanti di rolling kayak gitu sih. Lebih ke itu. Terus Van Hassel terlibat betul di sini. Iya. Dia yang maksudnya ya mengomandoi semuanya sih. Ya karena dia nggak bawa gerbong dari tim kepatihan yang lama ya dia yang akhirnya turun tangan semuanya. Coach Irwan juga berkontribusi membantu tapi lebih kepada kalau dari yang sempat kemarin beliau bilang mungkin nanti akan ada beberapa game plan dari PSIM yang di tahun lalu di Liga 2 akan dipertahankan. Oh, Tapi ditambah racikan filosofi dari Van Gastel. Iya. Berarti Van Gastel ini cocok dengan filosofi musim lalu. Iya. Karena kan key playernya musim lalu sebenarnya juga masih banyak dipertahankan kan Pak. Siap dari Dan arsiteknya ada di situ. loh dari ini. ya Heran Suarti di kiper, Yusaku, Rafinya, maksudnya key player di masing-masing posisi, Savio Seva itu kan masih dipertahankan. Jadi sebenarnya game plan musim lalu pun masih dipertahankan dengan tambahan racikan filosofi dari Van Gastel. Ini lebih menarik, Pak. Karena kemarin itu kita sudah menyaksikan gaya bermain yang cukup atraktif dari PSIM dan nggak cuma atraktif tapi inovatif. Nah, kalau memang ini mau dipertahankan, berarti kan memang kita akan melihat gaya PSIM yang kemarin, tapi lebih halus. Maksudnya lebih smooth lah, lebih lancar lah. Ya kita harapannya seperti Dengan takuan kualitas main yang lebih meningkat. Iya, ya kan. Iya. Kita tanya apa bisa dijawab. Nah,
Enggak ada istilah Jawa belum wawancara. Meskipun belum ketemu Van Hastel. Saya pengen banget ketemu dan wawancara langsung, tapi belum ada kesempatannya kemarin pas ke. Emang nggak dikasih ya? Iya. Nggak boleh gitu, Mi. Iya. Yang Masih dibatasi karena sebenarnya itu latihan tertutup. Iya. Oh, nggak apa-apa. tapi kalau misalnya ketemu di luar gitu, apa dia langsung pulang itu ke ke hotel? Ke apartemen apa hotel? Apartemen sepertinya. Oh, berarti dolan ke apartemen. Kapan? Kemarin saya dari hari sekarang Jumat, dari Selasa saya nongkrongin Wisma PSIM terus. Nggak ada. Nggak ada, ketemunya kemarin sama Coach Irwan. Nah, kecuali di Wisma terus itu. Enggak, kemarin karena memang ada agenda di situ kayaknya lagi Bisa ngobrol itu. terus ngobrol sama beliau. Pengen wawancara sama Van Gastel ya. Ya mungkin minta tolong sama Coach Irwan. Ya, Coach, saya kapan ya mungkin nanti ketika misalnya sudah pulang dari Bali sih saya mau ngejar karena kan ini ya cukup padat persiapannya. Jadi berangkat ke Bali tanggal 26 main, asumsi mungkin 27 pulang, istirahat sehari, Baru 29 kan launching. launching. Oh, 29 launching. Nah, ini kita ngomongnya masalah launching ya. Launchingnya di mana, Mi? Jadi gini, Ya. Launching ini. dari Panpel awalnya menyediakan atau menyiapkan 2 skema. Skema pertama adalah launching team dan friendly match itu dilakukan di hari yang berbeda. Jadi tanggal 29 dan tanggal 30. Skema pertama ini untuk pertandingan rencananya dilakukan tanggal 29. Launching team dilakukan tanggal 30. Lalu memikirkan beberapa hal nanti crowd-nya gimana, terus mungkin pemain, masyarakat, supporter terlalu lelah dan segala macam. Akhirnya diputuskan launching tim dan pertandingan dilakukan di hari yang sama. Kayak Persebaya kemarin. Betul. Jadi dilakukan nanti tanggal 29 Juli di Mandala Krida. Lawannya? Lawan uji coba tandingnya nanti PSIS Semarang. Oh, semua. PSIS Semarang. Iya. Berarti masih Jawa Tengah. Ya. Ya kan. Gimana Kak? Ini kalau prediksi dari Pak Ananto soal jadi aku sih nggak. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi maksudnya komposisi yang menarik sebenarnya Mandala Krida nanti selain ya maksudnya launching tim, launching jersey juga, terus ada friendly match juga di hari yang sama. Jadi barat kata ya selebrasi buat supporter Brajamusti Maiden juga. Berarti itu nanti mulai acara itu agak siang nih. Asumsinya mungkin agak siang. Ya sih. mungkin padat banget. Ya, sekitar jam 12 atau jam 1. Iya, padat banget. Karena nanti Karena match pasti sore, jam 3. 3:30 ya. Karena di situ nggak ada lampu. Betul. Ya kan, jadi nggak mungkin pakai Apa? Genset. acara kembang api kelihatannya nggak ada itu. Iya. Sama launching dengan sinar-sinar apa cahaya apa namanya lighting kelihatannya nggak ada. Ya memang mungkin launchingnya agak siang. Iya. Kalau nggak Launching dulu kan, ya launching dulu, perkenalan pemain. Setelah itu kan pemain masuk nih untuk pemanasan dan persiapan untuk apa friendly match ini dengan PSIS Semarang. PSIS. Karena kalau dari skema saya nyebutnya biar gampang skema A, skema B gitu ya. Skema A yang 2 hari Plan itu A, Plan B. Iya. Tandingnya di Mandala Krida, tapi tim launchingnya di Kridosono. Awalnya. Ya, sana seperti itu. Pihak Panpel dan manajemen sudah menyurati pengelola Kridosono, tapi belum berbalas. Akhirnya ya sudah diputuskan untuk dijadikan 1 hari di Mandala Krida. Saya sempat nanya soal bocoran jersey untuk yang musim baru atau tahun ini. Sudah selesai diproduksi, tapi belum mau menyebutkan secara spesifik kayak misalnya Aparelnya gitu. Kalau aparel masih sama dari Sama ya. dari tahun lalu masih sama. Tapi Filosofi detailnya belum. ya belum mau, katanya sih ya tunggu saja nanti pas perilisannya gitu. Nanti kita belilah, Bah ya. Iya, Untuk menyumbang PSIS. Boleh. ini. Beli yang ori dong. Ya loh. Saya kemarin udah ke store-nya dan ini Belum ada memang. memang belum ada, tapi yang nanya udah banyak banget. Karena animonya memang Sangat tinggi banget. Dan jersey tahun lalu, jersey yang home warna biru itu sama yang jersey champion warna putih, itu 2 item yang paling laris sampai produksinya ditambah terus. 3 bulan terakhir tuh kalau dari statement business development PSIM Store peningkatannya sampai 100% penjualannya. Keren berarti. Iya. Berarti ini berarti supporter kan langsung beli di store. Store-nya ya, so di Smile kan. Ya kalau enggak ya bisa beli online. Ya, tapi kan nggak beli yang KW kan. Enggak. Aman sih, aman. Mana KW. Karena ini juga sih, karena dari store-nya sendiri mereka Merilis. ada versi player issue,
ada juga yang Vertical. fans version. yang Jadi terjangkau. ya, dan menurut saya juga masih terjangkau karena untuk per isu aja harganya cuma sekitar 370-an kok. Ya, masih murah Iya, sih. 370 ribuan. Untuk yang fans 200-an kalau nggak salah. Ya mending tuku yang 300. Nah, makanya ya, masih cukup terjangkau lah. Ya. Nanti kalau rilis baru kita beli. Ya. Berarti ini squad Pakai bareng. Kang Hudi ya Pak ya berarti. Ya, Pak Kahudi. Pak Kahudi akan menghadapi CP. ya Van Hastel. PSIM yang Liga 1. Tapi Kang Hudi punya catatan bagus loh kalau PSM. Wah ya. Saya Persis menang deh ya. Tapi Kahudi itu memang punya filosofi bahwa boleh kalah dari siapapun, tapi asal tidak kalah dari PSIM. Musim lalu katanya. Makanya dia mati-matian itu saat main di sini ya. Bukan 0-0 waktu itu. Sampai masih Seto itu. Masih timnya Seto yang PSM musim lalu itu nggak berkutik. Maksudnya nggak bisa menciptakan peluang yang berbahaya lah. Nah, itu. Waktu dia pegang Persija. Nah, kalau nggak salah Ratmaso pemainnya Persija. Sekarang main di PSM. Dan menurutnya Pak Kahudi, Ratmaso itu salah satu pemain yang punya intelijensi Pak. Football IQ ya. Ya, itu kata mantan pelatihnya Pak Kahudi ini kan. Nah, kita kan percaya pada Pak Kahudi. Karena selain pemain mantan ya, dia juga pelatih sekarang. Gitu kan. Meskipun nek ditantang bal-balan awake dhewe gak wani, ale wedi dibully. Pemain kok dikecek main football ini dikeceroki ora wani. Alasan apa dipilih PSIS Semarang sebagai Belum ada statement resmi sih soal itu, soal pemilihan kenapa PSIS. Ya tapi info-info yang gue dapet itu sih, pokoknya lawannya PSIS. Berarti fix tanggal 29. Berarti cuma libur berapa hari itu setelah pulang dari Periksa hari, istirahat sehari terus nanti biasanya persiapan untuk launching sama main. lebih menarik ya selama beberapa pekan ini antara Erwan dan Van Gastel. Apakah Erwan sudah bisa menerima filosofi yang diberikan oleh Van Gastel? Kamu wawancara soal itu? Udah sempat ku tanya gimana adaptasi dan koordinasi beliau sama coach JP gitu ya. Sejauh ini katanya aman, dalam arti big decision atau keputusan besar itu tetap ada di JP. Nah, coach Erwan tuh menyelesaikan atau mengoreksi hal-hal minim yang masih belum terlewat gitulah, yang masih terlewat karena kan Coach Irwan yang tahun lalu menakodai penuh kan, jadi dia lebih hafal karakter pemain-pemain yang utamanya memang bertahan di PSIM dari musim lalu, karakteristik dan dia ngasih rekomendasi dan segala macam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dari pot atau pembagian tugasnya sudah cukup baik dan adaptasinya juga nggak ada masalah katanya. hubungannya juga oke orang ini ya. Oke sih Pak. Oh, berarti ya ini bagus sih. Dan Hastel ini juga maksudnya dia tidak egois ya. Maksudnya dia juga menyadari bahwasanya apapun Erwan ini yang membawa PSM promosi kan. Dia tetap punya jasa. Membeli porsi lah istilahnya. Dan pemain-pemain yang ditangani Erwan sekarang masih banyak bertahan di sini. Nah, itu yang pelatih ini ini menarik dan ini cukup melegakan kita. Karena tidak ada gap antara dua pelatih ini kan. Akhirnya ini sinkron dan ya kita berharap ini terjadi terus sampai nanti kapanpun gitu kan, sampai tim ini bisa berprestasi bagus gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau ngutip statementnya Razi itu kan targetnya realistis dan nggak muluk-muluk nanti di Liga 1. Iya. Bertahan dengan nyaman itu kan. Bertahan dengan nyaman berarti kan di papan atas. Iya. Amin. Bertahan dengan nyaman. Dan banyak supporter itu kan yang bilang yang penting tidak deg-degan Aven Iya, betul. Udah deg-degan Aven main gitu. Sebenarnya yang lebih deg-degan itu Rasinya gitu kan. Karena itu pilihan dia. Iya, itu ya. Menarik. Soal supporter ini sih mau nambah ini out of topic sedikit. Teman-teman Brajamus itu bikin event Iya. hari ini sama besok 25 sama di Deratan Bantul. Nama eventnya tuh Rise Above. Itu kayak semacam perayaan ya, selebrasi perjuangan 18 tahun di kasta kedua sampai akhirnya bisa juara mentas ke Liga 1. Itu banyak ini sih aktivasi kegiatan gitu sih Pak, kayak mulai
monumen PSIM. Jadi ada memorabilia koleksi jersey dari tahun-tahun lampau, piala, arsip foto segala macam. Terus ada juga legendnya Marjono ya, Ya, yang kapten singnya kayak ya, ya. Marjono. Marjono. Iya itu nanti dihadirkan juga. Singnya kayak siapa? Ya, itu loh Pak foto ya. Yang fotonya fenomenal ya foto itu. Iya Kapten Marjono itu katanya dihadirkan juga. Terus nggak tahu Mas Wah. Dulu katanya ada periode tertentu pas PSIM juara, pemainnya dapat hadiah motor gitu ya. Wah, saya nggak tahu itu. Itu Katanya lama. Dengar saya. Nah, lo Indio 2000 awal gitu lah. Katanya pernah juara terus pemain tuh dapat hadiah motor. Katanya motornya itu dihadirkan. Berarti ya, Iya, motor hadiah itu berarti punyanya mantan pemain. Termasuk Marjono itu mungkin. mungkin salah satunya Pak. Pokoknya ada motor yang dihadirkan di situ dan itu ya memang produk lagi. Ya memang barang yang orisinil. Ya bisa jadi karena Dan acaranya mulai hari ini, Bang. Iya, acaranya 2 hari, tanggal 25 dan 26. Mulai jam berapa hari? Mulai jam 3 sore opening. kamu libur tadi. Libur. Ya harus dong. Habis ini geser langsung sana. Wow. Malas banyak berita di situ. Iya. Iya. Yang menarik yang ini sih yang pengen saya highlight salah satunya koleksi jersey itu sih sama ya piala itu. Ini sebuah picture-picture itu. Iya. Menarik. Motor kan menarik aja motor itu. Iya. Berarti mantan-mantan pemain di situ juga hadir ya? Kayaknya ada tapi jumlahnya berapa dan siapa di spesifiknya belum disebutin. Coach Seto juga mantan pemain PSIM. Iya. Termasuk Erwan juga gitu. Iya, masanya itu tadi saya kan kemarin sempat wawancara sama panitianya. Ini gimana kan kok ya kebetulan banget tanggalnya bareng sama match lawan Bali tanggal 26. Berarti ada nonton bareng nanti. Gak tahu ya kalau itu. Ya, kalau besok ada live, Ya, ya. ya. Belum ada informasi. Belum ada informasi live streaming soalnya. Tapi supporter ini penasaran nggak nih dengan hasil kerjanya Van Gastel ini? Kalau saya sih ini sih kemarin ya sempet lah wawancara 1-2 Braja Musti tapi ya antusias tapi apakah secara umum mereka penasaran ya saya sebenarnya nggak bisa bilang itu juga karena kan kalau dari saya pengennya wawancara presidennya langsung Presiden Braja Musti memang belum ketemu waktunya untuk wawancara jadi ya masih ini sih wawancaranya sama Braja Mustinya sama grassroots-nya dulu ya. Yang memang antusias termasuk jersey itu juga mereka antusias. Waktu latihan di kemarin itu banyak supporter yang nonton. Enggak, Enggak, tertutup. Tertutup. Jadi cuma kamu tok. Kamu aja menyelusup gitu. Iya, sok masukin. Pura-pura ke toilet. Oh, elo. Yang ini dikat ini supaya ntar ketahuan. Ya nggak apa-apa, ini kan inovasi ini wartawan gitu loh. Paling ditutup Pak. Iya, Masih menonton. Justru malah diperbolehkan gitu kan. Ya, cuma nonton ya. Nonton aja. Enggak yang intervensi. Kita kan nggak apa ya, memvideo, Memvideokan. kemudian kita kirim ke tim lain kan, gitu kan. Oh. Iya menarik gitu kan. Ya tetap dapat data juga toh ya. Dapat informasi yang Tertutup informasi banyak. informasi kan. Sekarang tertutup game apa tertutupnya di Indonesia itu masih banyak lubangnya kok. Iya toh. Ya kita ngintip-ngintip gitulah. Iya. Ya itu kan awalnya memang di Mandala Krida memang ini apa? Gate-nya ditutup. Ya saya nunggu di situ 1 jam kurang lebih terus pas ngetek lagi ternyata dibuka karena memang di jogging tracknya banyak yang latihan di Berarti kan nggak tertutup banget toh. nah iya terus ternyata lo dibuka ya udah saya Oh, mungkin kamu dikira mau jogging. dan tapi pakainya nggak kayak mau jogging sih. Bukan jogging aja. Gitu loh. Dipakai nanti was daripada tutup mas gue rene wae lu nontono ora apa-apa dah. Kalau di ya sedikit cerita maksudnya kan karena saya baru juga mengawal atau meliput soal PSIM secara spesifik ya dan sejauh ini sebenarnya penerimaannya positif baik dari teman-teman Braja Musti dari di Wisma juga positif orang-orangnya welcome sejauh ini ya Berarti tuh kowe iki sapa mas ngono. ya memperkenalkan diri di PSIM Store udah kenal juga sama head office-nya Ya memang harus cuma gitu. belum ke manajemen nih masih mengupayakan Loh, tapi kan kamu belum ketemu Rasi juga. belum Waktu di Imogiri juga belum. Pak itu malah nggak tahu kalau itu akhirnya bareng rapat Sapat mingguan ya mingguan gitu. iya nggak tahu jadi Oke Pak. Ya, Satu lagi. mungkin nanti kita ya apa namanya dari panpel ini nih. iya
persiapan Pampel untuk menghadapi musim depan. Ini kan masih gonjang-ganjing. Kita balik lagi antara Maguwarjo atau SSA itu yang misalnya sepahit-pahitnya Buwo ini gagal gitu. Kira-kira mau ngincar di mana? kalau saat ini kan sebenarnya mengajukannya sudah di SSA juga. Oh, dua ya? Iya. Berarti sudah diajukan dua ke Dua. PT Liga. Iya. Maguwarjo sama Sultan Agung karena memang ya tadi by prinsip memang ya diusahakan banget harus berkandang di DIY. Oh, berarti memang mungkin kandang utama itu di Maguwo. Tapi kemudian kalau nanti memang ada jadwal, ya ada jadwal yang berbenturan dengan PSS, PSIM akan pindah ke SSA. Iya. Berarti ini memang sudah dipersiapkan dan ini sudah dikirim Iya. ke PT Liga. Iya, prosesnya sudah berjalan Sudah berjalan. Dan kalau begini ya sudah clear sebenarnya kan. Clearnya maksudnya di PT Liga ini sudah clear nih. Ya kan tinggal nanti di bawah ini, di Jogjanya sendiri gitu kan. Di Slemannya sendiri. Apakah fix bisa main di Maguwo, apa memang kesulitan dan nggak bisa main di terpaksa main di SSA itu kan. Jadi memang sudah dua di dua tempat itu yang dua tempat ini disodorkan ke PT Liga ya. Iya. Ya, berarti memang cara bekerjanya Pampel ini sudah oke sebenarnya kan. Mereka sudah memitigasi kan. Iya, betul. Memitigasi kemungkinan terburuk dan terbaik gitu. Iya. Terutama yang terburuk ini gitu kan. Karena ini kan memang agak susah. Iya, kalau dari statement tracknya Pak Wendy kemarin tuh pokoknya sekarang ini memang koordinasinya sedang dikebut. Ya dengan manajemen, dengan Pemkab. Ya biar bisa segera asesmen dan bisa dapat kejelasan segera. Lupa infonya kalau di SS1 dia nggak pakai penentu deh. Belum dibahas sampai situ sih, Mas. Karena ada masalah infrastrukturnya atau apa. Infrastrukturnya kurang memadai pasca gempa. Oh, itu ya. Iya. Lebih karena keamanan berarti ya. Keamanan infrastrukturnya memang kurang memadai. Nah, ya apakah mungkin dalam arti skema pengajuannya nanti ketika di Maguwo dan SSA beda, ya mungkin juga bisa terjadi sih. Kalau melihat konteksnya adalah karena faktor keamanan. Iya, ya benar pasti benar ya. Ya, nah itu memang belum belum disempurnakan lagi pasca gempa. Ya memang sudah direnovasi, tapi kan untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan kan. Ya, betul. Menjaga itulah maksudnya. Iya. Memang PT dari Pemkab sendiri ya, Pemkab Bantul yang memang membolehkan itu. Terus masalah tiket ini nih, Oke. sudah ada kabar? Soal harga belum, Pak. Belum. Terus ini kan sekarang banyak tim yang memberlakukan Tiket terusan. tiket terusan. Gimana? PSN gimana? Belum sih, maksudnya belum ada update soal itu karena ya mereka ini fokusnya masih ngurus home base-nya dulu. Kalau home base sudah clear, fix dapat ya asumsi misalnya di Maguwo baru nanti proses selanjutnya soal tiket itu. Tapi itu sudah dipikirkan ya, Bung, ya? Harusnya sudah. Harusnya sudah. Karena kan yang nggak bisa dimungkiri bahwa pendapatan terbesar salah satunya kan ya dari penjualan ya kan. Betul. Selain tiket, PSIM ID. Oke. ID card PSIM gitu kan. Maksudnya member dari PSIM. Ini kan Garuda ID sudah ada. Persebaya ID katanya juga sudah ada gitu. Nah, ini PSIM ini bergerak ke arah situ enggak kira-kira? Menarik ini. Saya jujur belum konfirmasi soal itu, tapi mungkin nanti akan saya tanyakan soal Ya, itu. karena ini bisa memitigasi kemungkinan yang mungkin misalnya ada, mohon maaf ini, oknum supporter yang akan berbuat onar gitu kan. Ini kan bisa dicek di situ. Iya. Ya, nanti kalau dia tertangkap basah melakukan pelanggaran saat pertandingan terutama ya saat di dalam stadion, dia bisa di blacklist itu. Iya. Dia nggak bisa lagi nonton lagi gitu kan. Dan kemudian juga di situ mungkin kan ada kemudahan yang ditawarkan supporter. Misalnya kalau menjadi member nanti akan mendapatkan diskon sekian gitu kan. Terus kemudian untuk mendapatkan tiket gitu. Iya. Kelihatannya PSM ini akan tahu kan karena manajemennya kan cukup modern sih. Iya. Ya itu. Benar gitu.
Kalau saya dapetnya malah dari teman-teman Braja Mustinya sih, dalam arti kesadaran untuk saling toleransi, mengingatkan sama satu sama lain ke supporter itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk ya. Jadi misalnya ada Chan yang tendensinya rasis, Rasis, dalam langsung tertentu, diingatkan. Iya. Jadi belum sampai panpel, belum sampai steward, udah sih sama supporter yang mengamankan gitu. Jadi sebenarnya budaya atau kesadaran itu sudah cukup bagus, dan ya apalagi nanti kan kalau liga sudah mulai kan hal-hal seperti itu sensitif juga ya. Iya. Dan misalnya pun terjadi kan dampak kerugiannya bagi tim juga sangat berat gitu. Betul. Ya karena itu nanti ada sanksinya, sanksi denda ya. Iya, betul. Dan dendanya juga enggak. Katanya sekali kan 25 juta Pak ya? Oh iya betul. Nah itu kalau misalnya nanti ada yang ngecen sing rodo ya sekali aja 25 juta, nanti nek 4 kali kan 100 juta. Saya gaji satu pemain itu. Main asik. Lumayan kan gitu 100 juta hanya untuk UWR 3 gitu. Waduh, untuk beli tiket pesawat bisa nggak balik-balik. Oh ya, transportasi itu transportasi bisa itu. Akomodasi juga bisa satu kali nginep di hotel untuk semua member, semua anggota tim itu ya. Gitu loh Mi. Ya mari lah, mungkin coba kita. Ya, nanti saya korek lagi pas ketemu. Oke Pak. Oke, jam lebih. Ya tadi 1 jam kita obrol kita soal PSIM Jogja, dan Mas Fahmi ini sudah berikan banyak informasi ya tentang update PSIM Jogja, dan kita tunggu saja update selanjutnya dari Mas Fahmi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Man Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.